Kalian tahu nggak sih KAA itu apa? KAA atau Konferensi Asia Afrika adalah konferensi perdamaian dunia antar negara Asia dan Afrika yang baru saja memperoleh kemerdekaan. Nah, konferensi ini berlangsung di Gedung Merdeka Bandung dan dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 25 April 1955. Menurut kalian, apa sih yang menyebabkan konferensi ini diselenggarakan? Meskipun Perang Dunia Kedua telah berakhir, permasalahan belum selesai. Justru, dunia terpecah menjadi blok barat dan blok timur yang saling berebut pengaruh terhadap bangsa lain. Selain itu, kolonialisme dan imperialisme juga masih menjadi permasalahan di berbagai bangsa. Masih banyak negara yang terkekang penjajahan dan mendambakan kemerdekaan. Melihat tidak stabilnya kondisi dunia, Indonesia sebagai negara yang anti penjajahan dan berkomitmen sebagai negara netral memprakarsai kegiatan penting dalam sejarah dunia, yaitu Konferensi Asia Afrika. Kira-kira apa aja ya tahapan-tahapan sebelum KAA diselenggarakan? Yang pertama adalah Persidangan Bogor. Pada tanggal 9 sampai 22 Maret 1954 dilakukan rapat dinas di Tugu, Bogor. Rapat ini diikuti oleh Kepala Perwakilan Indonesia di negara-negara Asia dan Afrika yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Mr. Sunario. Tujuan rapat ini untuk membahas hal-hal yang akan diajukan di Konferensi Kolombo. Yang kedua adalah Konferensi Kolombo. Dilaksanakan pada tanggal 28 April sampai 2 Mei 1954 di Ceylon, Sri Lanka yang dihadiri oleh Perdana Menteri dari Sri Lanka, Indonesia, Myanmar, India, dan Pakistan. Ali Sastroamidjojo mengajukan pernyataan yang memberi arah kepada lahirnya Konferensi Asia Afrika. Dan yang ketiga adalah Konferensi 5 Negara. Dilaksanakan pada tanggal 28 sampai 29 Desember 1954 di Bogor yang membicarakan persiapan pelaksanaan Konferensi Asia Afrika. Konferensi ini bertujuan untuk mewujudkan perdamaian dunia, memperkuat solidaritas dan kerjasama Asia dan Afrika, serta memperjuangkan nasib negara-negara di Asia dan Afrika. Pada 15 April 1955, surat undangan KAA dikirimkan kepada 25 kepala pemerintahan negara Asia dan Afrika. Tetapi, ada satu negara yang menolak, yaitu Federasi Afrika Tengah karena masih dikuasai orang-orang bekas penjajahnya. Sebagian besar delegasi tiba di Bandung pada 16 April 1955. Gedung Dana Pensiun dipersiapkan sebagai tempat sidang konferensi. 14 hotel serta perumahan perorangan dipersiapkan sebagai tempat menginap para tamu yang berjumlah 1.300 orang. Wah, banyak sekali ya! Pada 17 April 1955, Presiden Soekarno meresmikan penggantian nama beberapa tempat dengan tujuan menciptakan suasana kemeriahan konferensi. Gedung Concordia diubah namanya menjadi Gedung Merdeka. Gedung Dana Pensiun menjadi Gedung Dwi Warna. Dan sebagian jalan raya timur menjadi Jalan Asia Afrika. Dan akhirnya, pada 18 April 1955, KAA berlangsung di Gedung Merdeka Bandung mulai jam 9 pagi dengan pidato pembukaan oleh Presiden RI Soekarno. Sidang-sidang selanjutnya dipimpin oleh Ketua Konferensi, yaitu Perdana Menteri RI Ali Sastroamidjojo. Nah, ini dia 29 negara yang mengikuti Konferensi Asia Afrika.
Pada Senin 18 April 1955, sejak pukul 7 pagi, di sepanjang Jalan Asia Afrika sudah penuh oleh rakyat yang ingin menyambut dan menyaksikan para tamu dari berbagai negara. Perjalanan para delegasi dari hotel kemudian dikenal dengan nama Langkah Bersejarah atau The Bandung Walks. Kira-kira pukul 9 pagi, semua delegasi masuk ke dalam Gedung Merdeka. Pada pukul 10.20 pagi, setelah diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia yang berjudul Indonesia Raya, Soekarno mengucapkan pidato pembukaan yang berjudul Let a New Asia and a New Africa Be Born. Paul Revere rode at midnight through the New England countryside, warning of the approach of British troops and of the opening of the American War of Independence. Presiden Soekarno menyatakan bahwa peserta konferensi berasal dari kebangsaan yang berlainan. Begitu pula latar belakang sosial dan budaya, agama, sistem politik, bahkan warna kulit pun berbeda-beda, namun dapat bersatu dibersatukan oleh pengalaman pahit yang sama akibat kolonialisme, oleh keinginan yang sama dalam usaha mempertahankan dan memperkokoh perdamaian dunia. Terus, apa aja sih yang dibahas dalam konferensi ini? Yang pertama, ada kerjasama ekonomi. Kedua, kerjasama kebudayaan. Ketiga, hak-hak asasi manusia dan hak menentukan nasib sendiri. Dan keempat, masalah bangsa-bangsa yang belum merdeka. Dan yang terakhir, perdamaian dunia dan kerjasama internasional. Konferensi Asia Afrika menghasilkan 10 poin yang berisi tentang pernyataan mengenai dukungan bagi kedamaian dan kerjasama dunia. Nah, ini dia isi Dasasila Bandung. Konferensi Asia Afrika berdampak pada terbentuknya gerakan non-blok, mengubah struktur PBB, serta melahirkan sejumlah negara-negara merdeka di Afrika, seperti Sudan, Aljazair, Maroko, Tunisia, dan Kenya. Nah, gimana? Sekarang kalian sudah tahu kan tentang konferensi Asia Afrika? Semoga informasi tadi bisa menambah wawasan teman-teman semua ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.